Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Agustina akan menjelaskan tentang sistem imun. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari sistem imunitas. Apa sih yang dimaksud dengan sistem imunitas? Sistem imunitas adalah kekebalan sel-sel dan banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Sistem imun terbagi dua, yaitu menjadi non-spesifik dan spesifik. Pada sistem imun non-spesifik, itu terbagi menjadi fisik, larut, dan selular. Sedangkan pada sistem imun spesifik itu terbagi dengan dua, yaitu humoral dan selular. Pada sistem imun spesifik, sel humoral itu terdiri dari sel B dan selular itu terdiri dari sel T. Sistem imun itu terdiri dari atas dua, yaitu adaptif dan sistem imun bawaan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem imun bawaan? Sistem imun bawaan merupakan pertahanan pertama terhadap patogen. Sistem imunitas bawaan terdiri atas komponen seluler, yaitu fagosit, dan komponen kimiawi, yaitu komplemen. Sedangkan pada sistem imun adaptif, itu pengertiannya adalah reaksi pertahanan tubuh yang disesuaikan atau diadaptasikan terhadap karakteristik antigen yang terdiri dari limfosit sel T dan limfosit sel B. Adapun ciri-ciri dari sistem imun bawaan, yaitu respon terbentuk cepat, respon selalu sama, tak bersifat spesifik antigen, proses berulang terhadap antigen yang sama, tak meningkatkan respon. Ciri-ciri sistem imun adaptif, yaitu respon terbentuk lebih lambat atau memerlukan waktu untuk beradaptasi terhadap antigen, respon bersifat spesifik terhadap berbagai antigen, proses awal akan membentuk sel memori sehingga proses berikutnya dengan antigen yang sama menghasilkan respon yang lebih cepat. Ini adalah penjelasan dari mekanisme sistem imun adaptif. Bisa dilihat dari gambar yang ada di sini. Patogen dapat mengembangkan strategi untuk mengecoh atau menekan mekanisme sistem imun bawaan demi mempertahankan infeksi yang telah dijangkitnya. Respon imun adaptif diperankan oleh sel efektor dan molekul terkait, sekitar hari ke-4 atau ke-5 setelah infeksi awal. Setelah kadar antigen menurun ke bawah ambang batas sistem imun adaptif, respon akan berhenti, namun antibodi dan memori imunologis akan tetap bertahan dan memberikan perlindungan yang panjang untuk infeksi ulang yang dapat terjadi. Induksi yang pertama terjadi saat sel dendritik yang berada pada jaringan tempat terjadinya infeksi terikat antigen teraktivasi menjadi sel penyaji antigen atau APC, kemudian bermigrasi ke dalam sistem limfatik dan berakhir di nodus limfa atau jaringan limfoid mukosa (MALT). Sel T yang bermigrasi dari satu nodus limfa menuju ke nodus yang lain akan menempel pada APC dan berusaha untuk mengenali antigen dengan memindai sel terhadap tersebut pada bagian MHC kelas 2. Antigen yang tidak dikenali akan segera ditinggalkan oleh sel T untuk dipindai ke sel T yang lain hingga akhirnya dikenali. Pada saat tersebut sel T akan berhenti bermigrasi dan akan mengikat erat APC, kemudian teraktivasi untuk memicu sistem imun adaptif. Kemudian sel TCD4 naif atau sel THO yang mengenali antigen melalui molekul MHC kelas 2 pada sel dendritik akan mengaktifasi LFA1 yang menyebabkan ikatan kuat antara sel T dan sel APC. Setelah itu akan terjadi proliferasi dan diferensiasi sel T yang menghasilkan sejumlah sel T CD4
baru yang fungsional. Sel TH1 akan dihasilkan jika virus atau bakteri menginduksi sekrel IL-12 dari APC. Kemudian, pertahanan sistem imun bawaan. Pertahanan tubuh bawaan sejak lahir ini disebut non-spesifik karena tidak ditunjukkan untuk melawan antigen tertentu tetapi memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen untuk melindungi tubuh. Setiap benda asing yang memasuki tubuh pertama kali akan dihadapi oleh mekanisme pertahanan non-spesifik. Mekanisme ini memiliki dua garis pertahanan, yaitu garis pertahanan pertama oleh bagian eksternal atau terluar tubuh seperti kulit, membran mukosa, dan zat kimia antimikroba. Yang kedua, garis pertahanan kedua terjadi di bagian dalam tubuh berupa fagositosis oleh sel fagosit, reaksi inflamasi, dan interferon. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu imunitas ini terbagi menjadi dua imunitas bawaan atau imunitas non-spesifik yang mempertahankan dengan cara setiap benda asing yang memasuki tubuh pertama kali akan dihadapi oleh mekanisme pertahanan non-spesifik melalui mekanisme bagian terluar dan terdalam. Sedangkan imunitas adaptif atau imunitas spesifik dengan cara dapat mengenai benda asing atau antigen yang sama pada pertemuan berikutnya. Sekian dari penjelasan presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.